kita lanjutkan dengan permohonan nomor 280. Ada kuasa hukumnya? Hadir Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, permohonan kami ini intinya adalah internal dari Partai Gerindra, nomor urut 8, Bapak Musleh melawan. Nomor urut 2, Robi Ismail, Sarjana Hukum. Untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Dapil Bangkalan 4. Dengan dihadiri kuasa hukum Juliana Panjaitan, Sarjana Hukum, dengan Bapak Aryo Sarwo Sembodo, Sarjana Hukum. Mohon izin Yang Mulia untuk membacakan pokok-pokok permohonan saja. Ya, pokok permohonan silakan. Ya, pokok permohonannya yaitu 1. Bahwa perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bangkalan di Provinsi Jawa Timur daerah pemilihan Bangkalan 4 adalah sebagai berikut. Persandingan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten atau Kota untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan. Pemohon yaitu Bapak Musleh, calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 4, menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada dapil yang dimohonkan dalam tabel yaitu Bapak Robi Ismail nomor urut 2 di mana termohon menyatakan suaranya itu 7.981, pemohon menyatakan 7.801 sehingga ada selisih 180 suara. Nomor urut 8 yaitu Bapak Musleh 7.645 menurut termohon dan pemohon menganggap 7.954. Jadi sehingga ada selisih suara 309 suara. Bahwa mengenai selisih suara di atas, pemohon mendalilkan sebagai berikut. 1. Bahwa setelah mencermati hasil rekapitulasi tingkat PPK lampiran model D hasil Kecamatan Blega dan Kecamatan Modung, terjadi pengurangan perolehan suara pemohon di 3 desa, yaitu 1. Desa Alas Rajah Kecamatan Blega, pengurangan suara pemohon sebanyak 89 suara. Yang kedua, Desa Patenteng Kecamatan Modung, pengurangan suara pemohon sebanyak 94 suara. Dan yang ketiga, Desa Serabi Timur Kecamatan Modung, pengurangan suara pemohon sebanyak 126 suara. Yang kedua, bahwa sebagaimana dijelaskan kehilangan suara pemohon di Desa Alas Rajah Kecamatan Blega, di mana 89 suara pemohon hilang dengan perincian 11 suara pemohon pindah ke caleg nomor urut 2 Partai Gerindra, sedangkan 78 suara pemohon hilang dengan perincian sebagai berikut. TPS 06 suara pemohon hilang atau berkurang sebanyak 11 suara. TPS 12 suara pemohon hilang atau berkurang sebanyak 62 suara. TPS 14 suara pemohon hilang atau berkurang sebanyak 16 suara. 3. Bahwa TPS 16 Desa Patenteng Kecamatan Modung terjadi pengurangan atau hilangnya suara pemohon sebanyak 94 suara, atau antara lain berkurang sebanyak 44 suara yang pindah ke perolehan suara caleg Gerindra nomor urut 2. Keempat, bahwa perolehan suara pemohon sebanyak 126 suara di Desa Serabi Timur berpindah ke perolehan suara caleg Gerindra nomor urut 2 dengan perincian sebagai berikut. Pada TPS 02 sebanyak 5 suara pemohon pindah ke caleg nomor urut 2. Pada TPS 05 sebanyak 16 suara pemohon pindah ke caleg nomor urut 2. Pada TPS 06 sebanyak 8 suara pemohon pindah ke caleg nomor urut 2. Pada TPS 07 sebanyak 45 suara pemohon pindah ke caleg nomor urut 2. Pada TPS 08 sebanyak 25 suara pemohon pindah ke caleg nomor urut 2. Pada TPS 09 sebanyak 20 suara pemohon pindah ke caleg nomor urut 2. Pada TPS 10 sebanyak 7 suara pemohon pindah ke caleg nomor urut 2. Ini ada buktinya 5. Semua ya? Ada Yang Mulia. Oke. 5. Bahwa pemohon mendalilkan terjadinya kehilangan suara dan perpindahan suara pemohon ke caleg Gerindra nomor urut 2 berdasar pengamatan pemohon setelah mencermati bukti C1 hasil rekapitulasi tingkat TPS dengan rekapitulasi tingkat PPK. 6. Bahwa kerawanan saat rekapitulasi di tingkat PPK memang sering terjadi perpindahan suara caleg sehingga antara form C1 hasil dan lampiran model D kecamatan tidak sinkron. Bahwa pemohon menduga saat itu rawan terjadi jual beli suara, apalagi rekapitulasi yang berjalan berhari-hari menyebabkan para saksi partai kurang awas terjadinya pengurangan dan penambahan suara caleg. 7. Bahwa atas terjadinya hilang suara pemohon dan berpindahnya suara pemohon ke caleg Gerindra nomor urut 2, tim kampanye pemohon telah melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana tanda terima laporan nomor 020-LP-PL-KAP-16.10.2 Romawi 2024. 8.
bahwa atas aduan di atas, Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah mengirim surat kepada termohon KPUD Kabupaten Bangkalan tertanggal 2 Maret 2024 perihalnya saran perbaikan rekapitulasi beberapa desa di Kabupaten Bangkalan antara lain Desa Alas Raja, Kecamatan Blega, TPS 5, 6, 12 dan TPS 14 dan Desa Serabi Timur TPS 8 dan TPS 10. Sayangnya termohon KPUD Kabupaten Bangkalan tidak menindaklanjuti saran dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan. 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi harus tahu jika jual beli suara pemilu di Madura sering terjadi saat rekapitulasi tingkat PPK, sehingga pemohon berharap Mahkamah harus tegas meminta supaya termohon melakukan sandingan form C1 hasil dan lampiran model D hasil Kecamatan Blega dan Kecamatan Modung Bangkalan. Disitulah akan terlihat dengan jelas perpindahan suara para caleg. 10. Bahwa hilangnya suara pemohon saat rekapitulasi di tingkat PPK bukanlah salah input angka, tetapi ini memang sebuah kesengajaan penyelenggara tingkat PPK Modung dan Blega yang merugikan pemohon. 11. Bahwa jika suara pemohon yang hilang dan pindah ke caleg Gerindra nomor urut 2 dikembalikan kepada pemohon dan suara caleg nomor urut 2 yang bernama Robi Ismail SH dikurangi 180 suara yang telah diambil dari suara pemohon, maka total perolehan suara pemohon dan suara caleg nomor urut 2 Robi Ismail SH di Kecamatan 3 Kecamatan Blega, Modung dan Kecamatan Galis akan menjadi Bapak Robi Ismail SH perolehan suaranya 7.801 dengan Bapak Musleh 7.954. Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan di atas dalam proses pemilihan umum tahun 2024, khususnya pemilihan umum anggota legislatif untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bangkalan daerah pemilihan Bangkalan 4 sangat jelas telah berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan, maka sudah patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon. Langsung saja ke petitum, yaitu Silakan. Baik Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 sepanjang daerah pemilihan Bangkalan 4 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan. 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Partai Gerindra di daerah pemilihan Bangkalan 4 sebagai berikut. Robi Ismail SH sebanyak 7.801 suara, Bapak Musleh sebanyak 7.954 suara. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai termohon untuk melaksanakan putusan ini. Demikian Yang Mulia permohonan yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini pihak terkaitnya ada ya di sini? Ada Yang Mulia. Pihak terkait. Untuk permohonan ini ada pihak terkaitnya nggak? Oh iya. Nah, supaya diketahui. Ada tambahan? Pak Arsul silakan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel. Ini pemohon ya. Ya, baik. Terlepas nanti Mahkamah menyikapinya seperti apa, tapi ini kan harus diklarifikasi dulu. Sebetulnya pemohon, kami memahami bahwa permohonan ini terkait dengan sengketa internal, itu clear dari apa. Tetapi kami juga harus jelas, saya kira, ini yang jadi pemohon, ini partai yang diwakili oleh Pak Prabowo dan Pak Ahmad Muzani, ya, atau Pak Muslih sebagai caleg. Yang mana? Sebab tadi yang saya tangkap dari yang dibocorkan oleh saudari kuasa pemohon, itu pemohon, Muslih dan lain sebagainya. Ini harus jelas dulu nih, pemohonnya ini siapa? Ya, partai atau caleg perorangan. Ya, kalau di sini tertulis pemohonnya adalah partai. Nah, kalau partai, saya tadi kan membaca juga pemohon kehilangan suara. Kalau partai ini karena internal kan nggak hilang suaranya partai, cuma dihitung apakah sebagai suara partai atau sebagai suara caleg, kan persoalannya cuma itu. Ya, silakan diklarifikasi dulu sebelum nanti Mahkamah. Sebab yang memutuskan ini bukan kami bertiga, nanti kami bersembilan ketika dibawa ke RPH Pleno namanya. Ya, terima kasih. Ya, jadi Yang Mulia ini adalah internal partai bahwa Bapak Musleh ini telah
menyerahkan ya. Ini ada surat rekomendasi dari pihak Gerindra. Jadi pihak Gerindra itu bisa berperkara begitu, seperti itu Yang Mulia, untuk mewakili Bapak Musleh, begitu Yang Mulia. Ya. Makasih ya. Terima kasih Yang Mulia. Itu sudah ada disertakan ya. Ya, sudah Terima kasih.